balik lagi sama kita berdua di Tiara Sultan Racing YouTube channel. Kali ini kita mau, udah pasti kita nge-review ya, nge-review motor apa ya Mbak? Sport bike ya kayaknya. Sport bike lagi ya, balik lagi ya. Motornya sih udah ada di belakang. Cuman sebelum kita tempel-tempelan sama dia ya kan, ngejelasin ini sebelumnya, jadi kita mau ngomongin tentang dia, kita gosipin dia dulu, gibahin sejarahnya, gibahin di motor ya. Gibahin ini motor ya kan. Jadi sebelum kita gibah, ini cuacanya panas banget. Jadi kita kayak minum dulu enak kali ya Mbak. Aduh, jadi kita ngejus udah ada. Akhirnya kita nge-review ada jus. Terus, biasanya kan kita kalau nge-review kan diri ya. Ini kita dikasih kursi. Wow, dengan meja yang sangat estetik. BTW. Jarang-jarang banget kan. Minum dulu ya Mbak. Boleh. Yuk. Tos dulu. Cheese. Bening. Sempurna. lanjut semangat. Nah, gimana? Jadi pertama yang mau kita gibahin tentang motor ini. Apa sih nama motor ini? Ducati Panigale V4R. Tipenya yang racing ya. Karena si Panigale V4 itu ada 3 ya Mbak. Apa aja tuh Mbak? Ada V4 Basic, V4 Sport, sama V4 Racing. Nah kebetulan yang di belakang kita adalah yang racing. Tipe racing ya. Tipe racing itu biasanya untuk dipakai untuk balap-balap. Nah, apa sih yang spesial dari Ducati Panigale V4R ini? Karena kan kita tuh kalau misalnya cari motor itu nggak cuma kencengnya aja ya Mbak ya. Betul. Jadi kita juga cari motornya juga selain kita bisa kencang, tapi dia juga stabil gitu. Sih biar nggak liar, nggak gitu terlalu liar kan betul. Kencangnya gitu. Jadi percuma dong kita punya motor kenceng, tapi nggak stabil gitu, betul. ya kan? Nah, terus habis itu Ducati Panigale V4R ini itu kan yang udah kita tahu kalau ditanya dari mana sih asalnya, pasti dari Itali, karena memang Ducati itu pabrikannya ada di Itali. Dan Ducati ini tuh dirilisnya Ducati V4R ya, lebih tepatnya dirilisnya tahun 2018 di Itali, masuk ke Indonesia 2020. Terus kenapa sih orang-orang itu lebih milih banget pakai Ducati V4R ini daripada motor-motor yang racing tipe lainnya? Gitu. Bahkan banyak ya motor-motor racing lainnya gitu. Nah, jadi tuh karena penggemar Ducati juga di Indonesia juga banyak ya kan. Terus tenaganya tuh mengeluarkan sampai 218 horsepower ya. Terus limit tenaganya juga dia itu sampai 16.500 RPM. Dimana limit ini tuh termasuk tinggi daripada motor-motor yang lain kan gitu. Karena ini motornya namanya Ducati V4R Racing, dimana part-part di dalam mesinnya juga yang memang udah diperuntukkan untuk racing. Kita nggak usah ganti-ganti part lagi atau diubah lagi menjadi part racing, karena memang di mesinnya dia udah menggunakan part-part racing. Jadi kita tinggal ubah-ubah settingannya aja atau disesuaikan sama kebutuhannya gitu. Kita juga bisa kalau racingan sebenarnya pakai Panigale V4 Basic atau yang S ya. Yang S, yang sport bike ya. Betul. Nah, tapi kita harus ngubah-ubah lagi part-part mesinnya gitu. Jadi daripada kita ubah-ubah lagi, mendingan kita emang udah ada yang dikhususkan untuk racing Panigale V4R. Berarti dari yang V4 ini dia level yang tertingginya ya. Dari yang semuanya gitu. Nah, Ducati Panigale V4R ini udah turun ya Mbak, turun di WSBK gitu, di World Superbike. World Superbike yang dimana dia dari tim Ducati dan siapa itunya? Michael Rinaldi betul. Yang bawa kuda pacu ini untuk berlari kencang itu sih. Sama lagi satu Scott Redding namanya. Satu lagi Scott Redding yang emang ngebawa si kuda pacu ini untuk balap di WSBK ya kan, dari tim Ducati. Berarti keren banget ya. Si pembalapnya juga udah make ya. Kita udah kegibahin si motornya, sejarahnya, diperuntukannya, apa fungsi spesialnya gitu. Terus sekarang kita tinggal ini apa namanya, kasih lihat atau kasih tahu apa sih yang udah diganti nih dari motor-motor di belakang kita ini. Motor-motor. Dengar-dengar nih motornya dari Bandung ya? Iya, yang punya ini orang Bandung, jauh-jauh didatengin ke TS buat diganti part-partnya, aksesorisnya di TS ya kan, karena dia emang udah percaya sama kita jauh-jauh ya kan, dari Bandung ke Tiara Sultan ke Jakarta. Karena dari bentuknya dan ini aja warnanya udah beda ya. Udah beda. Nah, penasaran kan apa aja yang tertempel di motor Ducati Panigale V4R ini?
motor ini kan kalian juga bisa lihat ini ada apa beda banget daripada motor-motor Ducati yang lainnya. Betul. Ya kan? Tapi apa ya? Apa, Mbak? Tapi kayaknya ada yang beda deh. Apa ya? Beneran loh. Beda Iya. banget. Ya iyalah, orang motornya full karbon jadi beda, ya kan? Wow. Biasanya motor Ducati apa sih warnanya? Merah, putih, ya kan? hijau, biru. Ini full karbon. karbon. Kayak motor-motor yang ada di MotoGP. Kenapa dia full karbon? Dia pakai ganti full karbon. Biar enteng. Biar ringan fairingnya. Jadi sama kayak yang di motor balap-balap gitu ya. Biar fairingnya tuh ringan. Karena kan motornya kan kenceng super gitu kan. Betul. Jadi dia biar agak ringan dan lebih bawa stabil body, lagi. bawa bodinya juga nggak daripada fairing yang standarnya. Keren ya, semuanya full karbon. Coba dilihat dari belakang, depan, atas, bawah, sini, semuanya karbon. Wow. Kita lanjut ke depan. Seperti biasa, yuk mari. Mari. Ya, untuk yang depan pengeremannya dia udah ganti ya. Master remnya dia pakai Brembo, tapi kan biasanya kan yang RCS atau biasa Corsa ini di atasnya ya dia pakai yang CNC billet. Terus untuk bautnya juga dia ganti ya, aksesoris bautnya pakai Stalbas. Terus untuk rimnya dia pakai Ariete warna abu-abu, dan untuk Pro-Guardnya dia pakai Bonamici Racing. Bonamici Racing. Terus untuk yang tabung minyak remnya dia pakai Rizoma warna merah. Ini yang besar ya, yang besar. Betul. Terus di tengah dia pakai steering damper atau stabilizer stang. Dia dari pakai Ohlins yang warna hitam. Sebelah kirinya dia pakai tabung minyak juga dari Rizoma, yang kalau yang sebelah sini dia pakai yang kecil. Betul. Dan pakai yang bening ya. Iya. Terus untuk koplingnya dia pakai Brembo yang RCS 16 gitu. Terus bautnya juga dia pakai yang Stalbas sama. Terus ke tengah atas ini tutup tangkinya juga dia udah ganti ya, ke punuk. Ini tuh punuk dari punuk segala motor-motor gede. Disebutnya ini, kalau saya nyebutnya punuk. Karena ini penyimpan cairan-cairan makanan, minuman di punuk. Airnya ya. Jadi tutup tangki, tangki punuk. Tutup tangkinya dia pakai Rizoma yang warna hitam. Terus ya bener ya, untuk yang memang full body ini karbon sampai wingletnya juga pakai karbon. Terus kita ke depan nih, Mbak. Ada ke depan lagi ya. Ke depan lagi. Ini ada upside down. Upside downnya udah pakai Ohlins. Terus ada kaliper depan ini mewah banget nih, mewah. Dia pakai yang GP4RX ya. Brembo ya. Nickel coating mewah banget. Betul. Terus juga dia selang remnya tuh pakai warna merah. Terus dia juga pakai, biasanya kan selang rem langsung ya. Nah ini dia mau kaliper ya. Dia modelnya pakai quick release. Jadi buat memudahkan untuk melepas kaliper ya. Tanpa bleeding lagi. Jadi nggak perlu buang-buang angin gitu kan ya, nge-bleeding, tinggal langsung copot. Jadi tinggal lepas aja di quick release-nya. Fungsi quick release gitu ya. By the way, quick release-nya dari Aqua 1 ya, Mbak? Betul, dia dari Aqua 1 yang warna merah. Terus nih di bawah sini ini ada cooling brake ya, cooling brake atau buat pendingin pengereman. Betul. Ini dia dari CNC Racing, dan prop slidernya juga dia udah ganti pakai CNC Racing. Fungsi cooling brake itu tuh buat pendingin kaliper. Biasanya kan motor ini kan kenceng banget kan, pastinya kan panas. Karena untuk balap ya nah itu dia fungsinya. Jadi kalau misalkan pakai cooling brake ini buat ngedinginin di pengeremannya ya. Karena kan dia kalau misalnya motor racing namanya juga untuk balap kan kayak sekencang-kencang, terus kayak juga sering ngerem juga. Itu kan menyebabkan si kaliper ini jadi panas gitu kan. Gesekannya kan makin panas, makin kencang, sering direm itu kan makin panas. Jadi kita butuh untuk mendinginkan si remnya ini. Makanya ada namanya cooling brake. Jadi kalau misalnya nggak ada sistem pendinginnya, kaliper makin panas, jadi menyebabkan makin lama dia loss remnya. Nah, ada yang ikutan karbon juga. Ada yang lain lagi. Ada yang ikutan mau karbon juga velgnya. Betul. Pakai apa nih velgnya nih, Mbak? Pakai BST karbon, Mbak. Kan dia mau ikutan karbon. Jadi semuanya dia mau full karbon. Sampai ke velgnya pun dia karbon. Ini dari BST karbon yang warnanya merah marun. Nah, terus ini ada baut dari titanium ya, karena titanium ini kan yang udah kita tahu bahan kalau pakai titanium itu kan lebih ringan bahannya. Jadi karena motor ini diperuntukkan untuk balap, jadi part-part apapun yang bikin dia makin ringan itu memang sangat berarti lah untuk motor ini gitu, walaupun kecil tapi dia juga berarti untuk mengurangkan bobotnya. Kecil kalau diakumulasiin juga jadinya jadi lebih besar gitu, mengurangi bobot ya.
Nah, kita udah sampai di tengah. Di sini ada biasa banget nih frame slider dari CNC ya. CNC Racing, betul. Jadi peruntukannya juga sama ya, dia buat melindungi motor juga ya. Melindungi body ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita jatuh nggak langsung kena ke body, tapi ada yang frame slidernya ini. Terus untuk tabung yang belakangnya juga udah diganti ya pakai Rizoma yang warna merah. Terus frame plate-nya juga udah diganti pakai CNC Racing ya. CNC Racing warna merah. Itu dry clutch ya Mbak, atau kopling kering ya kan? Karena sebenarnya Ducati V4R ini itu koplingnya itu kopling basah, tapi yang punya motor ini kepengen di custom jadi kopling kering. Kayak seperti MotoGP, motor-motor di MotoGP ya. Kayaknya memang yang punya ini kayaknya terinspirasi banget sama motor-motor balap di MotoGP. Betul. Gitu. Terus ini ada untuk yang resetnya juga dia udah ganti ya, pakai Bonamici Racing. Kiri sama kanan ya, satu set. Oke. Ada yang beda lagi. Ini ada yang berbeda daripada biasanya. Betul. Biasanya kalau Ducati kita pasti ngejelasinnya knalpotnya apa? Thermic noni. Tapi kali ini Ducati V4R mau pakai SC Project untuk sistem exhaust-nya ya atau knalpotnya. Jadi tuh ini SC Project full system, tipe mufflernya atau silencernya tuh CRT, terus tipenya 212. Dia sama header-headernya ini ya kan. Oh iya, tapi ada yang beda ya Mbak. Biasanya kan kalau knalpot kan jadi satu ya, kembar walaupun dia kembar dua sejajar. Kalau dia di bawah terpisah. Kenapa yo? Kenapa knalpotnya seperti ini? Terus biasanya kan kalau knalpot itu kan sejajar. Dia ini terpisah. Kenapa yo? Karena si Ducati Panigale V4R ini dia punya mesin itu bentuknya tuh V. Jadi ngikutin ya dari bentuk mesinnya ya. Makanya namanya Ducati Panigale V4 ya kan. Jadi itu mesinnya dia tuh kayak bentuknya V kayak gini nih, ngikutin. Begitu. Jadi makanya kenapa dia dibagi dua seperti ini? Karena mesin Panigale V4 ini bentuknya V. Jadi terpisah ya? Terbelah. Jadi dua ada di sebelah yang bawah, sini, duanya lagi di sebelah sini. Makanya knalpotnya jadilah bentuknya seperti ini. Terpisah. Dan kalau misalnya kalian emang penggemar MotoGP itu knalpot kayak gini tuh emang kita bisa lihat di motor Honda. Biasanya motor Honda ada yang knalpotnya seperti ini di MotoGP. Karena motor Honda yang di MotoGP itu mesinnya V4. Oh, sama ya. Sama gitu, mesinnya V. Ini lebih jelas ya. Ini lebih jelas untuk warnanya ya. Tampilannya velg BST karbon. Ini untuk warnanya merah marun. Terus dia juga untuk rear wheel-nya juga udah ganti ya. Pakai apa tuh? Ayo, CNC Racing dia pakai. Dia pakai CNC Racing. Dia di sini ada gearnya juga udah ganti ya. Gearnya dia pakai Super Sprock warnanya merah hitam. Flange-nya pakai CNC. Betul. Terus ini tadi kan rear wheel ya. Iya, rear wheel-nya dia pakai CNC. Nah, rantainya nih, aduh ada olinya. Dia pakai DID yang tipenya yang 3D. Oh, ini 3D. Oh, dia rantainya juga ikutan diganti ya. Ganti. Mereknya DID, warnanya black dan dia yang tipenya 3D. Terus untuk yang shock belakangnya juga udah ganti ya? Iya, shock belakangnya dia pakai Ohlin yang TTX. Iya, betul. Oke. Terus ini juga sama ya, ini kan satu set sama rear setnya ya. Bonamici Racing, kanan ini juga. Wah, banyak ya Mbak yang diganti. Selain bodinya yang diganti full karbon, sampai dia velgnya pun full karbon. Terus juga perpaduan warnanya sepadan ya. Kalau aku lihat dari tadi dia aksesorisnya merah karena velgnya merah. Pokoknya semua aksesorisnya warna merah. Banyakan merah. Betul. Tiara Sultan memang hebat ya, bisa menangani segala macam kasus permotoran. Pembedahan segala motor dari motor gitu ya kan. Ini racing, kemarin Matic kecil, Matic besar, sekarang Super Adventure, apa segala macam bisa ditanganin di Tiara Sultan ya kan. Jadi buat kalian yang punya motor-motor emang untuk racing, balap, terus takut dibawa ke bengkel yang mungkin menurut kalian masih ragu gitu kan. Nah, jadi bawa aja ke Tiara Sultan karena Tiara Sultan ini emang udah biasa menangani motor-motor yang emang udah racing ataupun yang udah nggak standar gitu kan ya Mbak. Betul. Di chat aja dulu di Instagram kita di mana Mbak? Di Tiara Sultan Racing _official. Terus jadi di situ juga ada nama-nama salesnya nanti ya. Yang jangan lupa juga di follow ya Instagramnya. Iya, di follow juga Instagramnya ya. Terus di DM aja adminnya. Gitu. Sama di chat atau enggak langsung di chat aja number salesnya. Betul. Gitu.
Terus jangan lupa juga dicek-cekin atau di stokin ya TikTok kita Tiara Sultan. Buat seru-seruan aja ya di sana kayak gitu. Terus juga dan jangan lupa banget nih di apa nih Mbak? Di YouTube channel kita ya, di Tiara Sultan Racing. Dan jangan lupa banget di like videonya, di komen videonya, di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe. Jadi sekian dulu kali ini review kita tentang motor balapnya. Mungkin besok kita bakal nge-review motor-motor yang lain ya kan, yang kalian cari-cari selama ini. Jadi stay tune aja di channel YouTube kita. Jadi dah, see you on our video.